Nah, oke. Wah, Alvin lagi di mana nih? Halo Kak, aku lagi di rumah Halo. kebetulan. Suaraku Eh, terdengar jelas nggak? Suaraku terdengar jelas, jelas jelas, kan? Jelas. jelas, jelas, Oke. jelas. Oke. Selamat malam, Alvin. Malam Kak Santi. Iya, thank you banget ya. Udah mau memenuhi undangan saya, undangan kami untuk bisa ngobrol bareng seputar aktivitas seksual dan kesiapan kita. Sama-sama Kak, senang juga udah diundang, bisa diskusi bareng teman-teman dari GKI Gria Merpati ya. Ya, dari Komisi Pemuda ya. Ini pasti teman-teman Alvin juga kayaknya banyak yang akan gabung ini. Alvin ini Iya, co-foundernya Tabu ID ya. iya betul Kak. Oke, boleh dong sedikit jelasin Tabu ID itu apa sih? Boleh. Jadi Tabu.id itu sebetulnya saat ini sudah berupa yayasan, namun kita itu merupakan platform pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang fokusnya ke pendidikan berbasis media, Kak. Jadi kita berusaha untuk mengedukasi orang-orang muda terkait hal-hal kesehatan seksual dan reproduksi lewat post Instagram, lewat podcast, lewat TikTok, lewat video YouTube gitu. Jadi kita ingin mengutilize something yang orang muda gunakan sehari-hari untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Oh, ini edukasi ya seksual. Iya, betul. Betul. Mm-mm. Ini range apa anak mudanya ini range usianya dari usia berapa sampai usia berapa? Kalau officially target kita itu sebetulnya dari usia 18 sampai sekitar 30 tahun. Jadi kalau di tahap perkembangan tuh biasanya masuk ke kategori orang muda atau dewasa muda gitu. Jadi orang yang umur 18 sampai 30 tahun. Cuman kalau kita lihat dari demografis tabungnya itu bahkan ada yang sampai usia 13, di bawah 18 tuh ada, dan yang di atas 30, dan udah 40, dan 50 juga ada gitu. Yang sudah berkeluarga. Hmm. Gitu. Jadi sangat bervariasi. Tapi memang target utama kita adalah orang-orang muda Indonesia. Orang-orang muda Indonesia 18 sampai 30 tapi Iya, ada yang di bawah itu bahkan ada yang di atas ada, betul, usia itu. ada. Oke. Alvin boleh colong cerita dong dikit buat teman-teman kita nih yang hadir sambil nunggu juga yang lain ya. Background pendidikan Alvin lalu kemudian aktivitas sekarang sehari-hari selain sebagai co-foundernya Tabu ID. Oke, boleh Kak. Jadi untuk aku sendiri, aku background di psikologi. Makanya kalau teman-teman cek Instagram Taburut.id bakal lihat bahwa konten-kontennya lebih banyak yang heavy, terutama dulu-dulu itu di bagian psikologi, karena kita juga nggak mau melangkahi apa yang bukan ranah kita kan, kayak kalau misalkan kita bahas soal penyakit, itu pun hanya sekedar textbook, kayak misalkan hal-hal yang dideskripsikan di textbook, atau misalkan di website-website yang sudah di-ACC sama dokter-dokter atau tenaga kesehatan profesional gitu. Jadi Hmm. backgroundku psikologi. Tapi yang dibahas tabu tuh nggak sebatas psikologi aja, tapi aspek fisiknya, aspek sosial juga ada. Gitu. Kalau untuk Jadi yang kesehariannya, ya, kenapa Kak? ya terus keseharian. Oh, kalau kesehariannya itu, aku sekarang sebagai kontraktor, jadi expert di psychology di salah satu e-learning platform di study.com namanya. Di mana? Di study.com Kak. Study.com, Study.com. 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 Oke. Iya, Oke, konsultan. Oke. Ya, oke, oke, oke. Eh yang gabung di Tabu ID ini selain psikolog berarti ada apa? Ada macam-macam background studi lain. Tadi kan sebut juga ada dokter gitu. Join juga. iya, iya, jadi untuk klarifikasi, aku saat ini gelarnya bukan psikolog, Kak, tapi sarjana Oke, psikologi. Kalau gelar psikolog sarjana itu psikologi. harus profesi S2, ya. Jadi aku saat ini sarjana psikologi, cuman memang yang bergabung di Tabu itu ada dari beragam background sih, karena kan tugas dan peran juga beragam, mulai dari membuat desain, itu banyak teman-teman dari desain komunikasi visual, dari jurusan komunikasi, terus ada juga yang tugasnya sebagai social media officer, itu dari teman-teman komunikasi juga ada, terus teman-teman dari jurnalis, dari dokter, itu juga ada dari yang latar belakangnya kesehatan publik juga ada. Jadi memang Hmm. sangat beragam karena uh, aktivitas utama kita pendidikan Cashpro itu memang melibatkan berbagai bidang studi gitu Kak. Jadi multidisiplin. Multidisiplin, Cash Pro. Iya. Oke, kita mau masuk cara nih. Udah sudah kenalan ya secara umum.
tema kita atau topik kita lagi ngomongin soal aktivitas seksual dan kesiapan kita. Oke, kita mau mulai dari mana? Saya mau mulai dari ini dulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan aktivitas seksual? Oke, kalau untuk aktivitas seksual sebetulnya kalau kita mau pakai definisi yang umumnya, yang luasnya, itu adalah segala bentuk aktivitas yang tujuan utamanya itu adalah untuk mencapai kepuasan seksual gitu kan. Ini bisa kita cukup kontraskan gitu ya dengan pemahaman umum atau masyarakat, sebagian masyarakat bahwa aktivitas seksual itu terbatas ke aktivitas penetratif penis ke vagina gitu. Jadi ada banyak orang di sana yang kalau misalkan kita tanya aktivitas seksual itu apa, mereka jawabnya adalah aktivitas yang melibatnya penetrasi penis ke vagina. Walaupun sebetulnya kalau kita ngacu pada definisi paling dasarnya lagi, nggak cuma itu. Karena misalnya kalau aktivitas seksual yang nggak melibatkan penis, hanya misalkan melibatkan tangan, atau melibatkan mulut, atau misalkan kayak masturbasi solo, itu kan juga merupakan aktivitas Aktivitas seksual seksual. pada dasarnya. Iya, begitu. Jadi segala aktivitas yang tujuan utamanya untuk mencapai kepuasan seksual itu bisa kita anggap sebagai aktivitas seksual. Segala aktivitas yang tujuannya mencapai kepuasan seksual. Betul. Betul. Oh, jadi banyak ragamnya. Jadi nggak cuma urusan penetrasi ya. Kalau pegangan Iya, tangan, betul, Kak. Pegangan tangan tergantung. Kan orang pegangan tangan tuh bisa beda-beda. Kayak misalkan ada yang pegangan tangan itu untuk kayak intiman emosional, itu juga bisa. Berarti itu bukan aktivitas seksual. Tapi ada yang memang untuk mencapai kepuasan seksual juga ada. Makanya kalau misalkan kakak, jadi di Indonesia tuh ada laporan namanya Survei Dasar Kesehatan Indonesia. Jadi itu dia meneliti soal aspek-aspek kesehatan dari masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah aspek kesehatan reproduksi gitu. Nah, kalau dilihat teman-teman lihat di situ, laporannya available online, SDK 2017, itu ketika mereka meneliti soal aktivitas seksual, ada tuh pegangan tangan, berpelukan, meraba-raba, gitu. Itu masuk dalam aktivitas seksual, karena memang bisa jadi ada tujuan seksual di situ. oh, kalau begitu pegangan tangan, meraba, bisa juga meraba organ kelaminnya sendiri atau meraba Iya, apa? betul. Ya, bisa kan? Iya, Nah, bisa. itu Ya, dimulai organ dari kelamin. usia Ya. persis. Dimulai dari usia berapa kira-kira aktivitas semacam itu tuh dilakukan? Ini agak sedikit sih, karena kalau kita bicara soal dilakukan, itu sebetulnya bisa kita amati. Mungkin kalau teman-teman di sini udah ada yang punya anak atau punya adik, atau misalkan ada yang guru TK, guru pratek, mungkin juga sudah sadar bahwa bahkan dari anak-anak yang umur 2-3 tahun itu udah ada tuh aktivitas misalkan untuk gesek-gesek alat kelamin, itu udah ada. Itu memang tujuan utamanya yang biasanya ketika dilakukan bukan untuk seperti orang dewasa gitu ya, mencapai Kepuasan kepuasan seksual. seksual, tapi lebih kepada dia eksplorasi tubuh dan dia merasa nyaman untuk menghilangkan ketegangan biasanya atau kecemasan. Oh, jadi sejak kecil biasanya pun, ya, itu dilakukan ketika apa? Lagi cemas, ketika selain lagi eksplorasi organ tubuhnya ya, lagi cemas lalu kemudian ketika dia meraba itu kok merasa tenang, merasa aman. iya begitu. Iya, jadi sudah dari kecil sih, cuman memang berbeda ketika sudah mulai pubertas, di mana hormon seksualnya udah mulai meningkat dan gairah seksual juga udah ada. Gitu. Jadi ada perbedaan walaupun tingkah lakunya sebetulnya sama. Oke. Kalau udah masa pubertas lalu kemudian tindak aktivitas itu dilakukan demi tujuan pemuasan, demi tujuan terwujudnya kepuasan. Iya, karena sudah Secara muncul seksual. gairah seksualnya udah mulai dominan kan gitu. Oke. Jadi itu alami kan ya? Alami. Itu ini merupakan proses sangat alami gitu. Alami kan, nature ya? Maksudnya sangat alami ya, nggak dibuat-buat kan itu? Ya, betul. Itu sangat betul, alami kan? dan nggak dibuat-buat, ya. Ya, kalau kita bisa bilang dari sananya lah gitu. Udah dari sananya ya? Iya. Sudah dari sananya, tanpa kita nggak ada niat mau membentuk, kita nggak ada niat mau mereka-reka, nggak kan? Memang itu enggak. Secara biologis gitu ya? Iya, betul. Iya. Oke, kalau begitu, ini kan karena topiknya nih aktivitas seksual dan kesiapan ya. Ini berhubungan dengan apa nih? Berhubungan dengan partner lah, begitu ya. Kira-kira apa ya indikator-indikator yang katakanlah menjadi apa ya rambu-rambu? Karena begini, karena aktivitas seksual itu sesuatu yang sifatnya sangat alami ya,
namun kan dalam praktek dan perilaku kan ada kontrol-kontrol tertentu begitu ya. Ya, jadi hasrat itu memang alamiah, tetapi juga kan nggak mungkin dong, misalkan saya lagi kepingin itu ngeraba-raba di hadapan umum, kan enggak kan? Maka ada kontrol Ya, betul. masyarakat begitu, ada norma, ada nilai begitu ya. Kalau orang-orang beragama begitu ya, punya nilai, katakannya itu dilakukannya, katakanlah kalau sama partner pada saat dalam hubungan pernikahan begitu, atau yang punya nilai-nilai yang lain, bukan itu begitu ya, tidak menikah juga nggak apa-apa, tetapi tetap ada indikator-indikator tertentu yang mesti dia siapkan, bukan berarti lalu kemudian menjadi sembarangan gitu. Alvin bisa nggak sih cerita kira-kira apa sih indikator-indikator yang apa ya, yang katakanlah menjadi rem-rem kita gitu ya sebelum kita melakukan aktivitas seksual dalam pengertian sendiri, karena gini, bisa saja ada orang yang kepingin melakukan itu sendiri, tetapi ya itu dia ada nilai ya yang membentuknya itu nggak boleh, itu nggak pantas gitu ya. Itu perbuatan yang nggak baik gitu. Oke. Walaupun itu dilakukan sendiri gitu loh. Ya, eh, Ya. kalau kita bicara untuk yang sendiri ya, pertama adalah ketika kita mau melakukan segala sesuatu, misalkan kalau kayak nanti mau beli HP atau misalkan mau pergi ke mall gitu kan, pasti kan kita research dulu kan, mallnya mau mall apa gitu. Jadi kita cari tahu dulu soal tingkah laku tersebut gitu. Efeknya apa, terus resikonya apa gitu. Karena nggak semua aktivitas seksual mandiri itu punya risiko yang sama. Misalnya kalau kita pakai alat bantu seksual gitu, misalkan untuk melakukan aktivitas seksual mandiri, maka misalkan ada hal-hal yang dipertimbangkan soal misalkan kebersihan alatnya, lalu cara pemakaian alatnya gitu. Tapi kalau masturbasi hanya memakai tangan itu relatif lebih aman dan bahkan bisa dibilang salah satu aktivitas seksual yang paling aman itu sebetulnya masturbasi mandiri karena risiko sangat kecil. Nah, tapi memang benar apa yang Kak Santi bilang bahwa ketika kita melakukan aktivitas ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Selain dari risikonya, kita juga harus pertimbangkan nilai apa yang kita anut gitu ya. Bukan apa yang pertama bukan apa yang dianut oleh orang lain dulu, tapi apa dulu yang kita anut gitu. Karena kita harus dari Berarti diri kita apa sendiri. dulu yang kita anut begitu ya? Iya, betul. Iya. Kenapa kita perlu tahu sih apa yang kita anut? Karena jangan sampai kita melakukan tingkah laku atau aktivitas itu yang melanggar atau bertentangan, atau lagi bertentangan sangat jauh dari apa yang kita anut secara pribadi gitu ya. Karena apa? Ketika kita misalkan melakukan aktivitas yang melanggar nilai kita secara pribadi, maka itu kita bisa ada timbul perasaan bersalah, dan perasaan bersalah itu bisa buat kita tertekan gitu. Nggak jarang ketika aku ditabu misalkan dapat DM dari orang yang merasa bersalah karena melakukan masturbasi gitu, karena misalkan dia punya keyakinan kalau itu adalah dosa gitu. Jadi itu dulu teman-teman, kalau misalkan terkait dengan aktivitas seksual yang pribadi gitu yang dilakukan sendiri, itu pertama adalah selain kita tahu risiko dari aktivitasnya apa, kita juga harus tahu nilai-nilai kita apa sih terkait dengan si aktivitas seksual pribadi itu gitu. Nah, dalam kita mengeksplorasi nilai, tentu kita juga harus bedakan antara uh, nilai-nilai mungkin didukung fakta dan didukung mitos gitu. Karena banyak misalkan orang yang merasa masturbasi itu nggak boleh karena dia percaya kalau masturbasi itu menyebabkan misalnya gangguan mental, atau misalkan kalau dulu lutut kopong gitu misalnya ya contohnya. Jadi ada banyak hal atau kepercayaan jadi yang membentuk nilai kita, jadi sikap kita negatif nih terhadap aktivitas seksual yang sebetulnya pernyataan tersebut nggak benar. Jadi ketika kita eksplorasi nilai, ketika kita cari tahu nilai itu, sekarang itu juga eksplorasi apa yang aku percayai mengenai aktivitas seksual itu benar apa enggak sih gitu. Nah, ketika kita sudah tahu benar enggaknya, itu kan bisa membuat kita untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana gitu kan, yang lebih mendukung kesejahteraan diri kita masing-masing gitu. Jadi kalau boleh dibilang sebelum melakukannya observe dulu gitu, observasi dulu. Bukan observasi, ketahui dulu. Jadi nggak harus tapi kan kita bisa baca gitu kan. Sekarang udah banyak kayak di Wikipedia itu, walaupun kalau teman-teman sekolah kayak nggak boleh kayak Wikipedia gitu kan, tapi fairly reliable kok informasi-informasi di Wikipedia, atau misalkan lihat informasi-informasi yang ditabu atau di platform-platform edukasi Castro lainnya, karena sekarang udah cukup banyak lah untungnya hal-hal yang membahas soal seperti ini. Jadi kita informasi yang sudah sangat terbuka gitu ya, yang bisa diakses. Iya, jadi kalau misalkan kita ada keinginan untuk melakukan masturbasi, misalkan
laki-laki masturbasi pakai tangan gitu ya, menggesek penis. Saya tahu dulu itu ada risikonya nggak sih, cara melakukan adegan yang paling benar seperti apa gitu. Terus kita sudah tahu, kita telusuri lagi nilai aku terkait dengan hal tersebut gimana. Jangan sampai kita melakukan, tapi setelahnya kita merasa bersalah, itu membuat kita jadi misalkan jadi ada cemas, karena kita selalu was-was kayak, oh orang lain tahu nggak ya, orang lain tahu nggak ya gitu kan. Itu adalah kecemasan yang sangat mungkin timbul gitu. Makanya sangat penting pertama untuk tahu apa aktivitas apa yang akan kita lakukan, dan kedua tahu nilai kita atau sikap kita terkait aktivitas tersebut akan seperti apa. Baru ketiga, kita pertimbangkan norma sosial atau misalkan norma yang ada di sekeliling kita gitu. Kayak misalkan yang paling umum aja, norma yang perlu ditaati semua orang kan adalah hukum gitu. Ketika misalkan kita mau melakukan masturbasi tapi dilakukan di muka umum, itu kan sebetulnya sudah menyalahkan hukum yang ada di negara kita kan. Nah iya, karena pertama itu mengganggu orang lain gitu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas seksual, walaupun hanya mandiri, kita juga harus pertimbangkan nih waktu dan tempatnya. Jangan sampai ketika kita melakukan itu malah menyakiti orang atau mengganggu orang lain kalau misalkan kita lakukan di tempat publik, atau misalkan jadi mengganggu orang lain ketika misalkan itu melibatkan tindakan orang lain. Misalnya kita nge-hack account teman kita untuk dapat foto-foto pribadinya, itu kan sebetulnya tindakan yang pribadi tapi melibatkan orang lain juga. Atau misalkan ada orang yang tiba-tiba kalau dia masturbasi atau kayak yang eksibisionis, dia tiba-tiba lepas baju, itu kan buat orang lain gak nyaman juga. Jadi harus ada aspek, walaupun pribadi, ada aspek orang lain juga yang kita perhatikan. Dan ini berlaku bukan cuma laki-laki ya, perempuan juga kan? Sangat mungkin ya? Ya kan? Mungkin, karena gairah seksual itu nggak memandang jenis kelamin, nggak memandang gender. Semua orang punya, kamu laki-laki mau perempuan, kita punya semua. Ya. Walaupun ya pandangan salahnya adalah di masyarakat seperti kita masih ada yang memandang kalau perempuan tuh nggak boleh punya gitu, bukan nggak punya tapi nggak boleh punya. Tapi sebetulnya ya mau nggak mau kita harus terima perempuan punya, dan itu hal yang wajar. Makin kita menekan, semakin kita ya nggak tahu mesti diapain sih ini sebenarnya gitu. Iya. Karena memang sebagian konstruksi sosial budaya ya, masyarakat kita begitu menganggap untuk mengeksplorasi kebutuhan seksual ya, mengeksplorasi tubuhnya sendiri untuk mencapai kepuasan seksual itu hanya untuk laki-laki. Kalau perempuan tuh harus direpress begitu, karena itu dianggap nggak pantas begitu ya. Betul. Dianggap tabu begitu, lalu kemudian nilai itu akan membentuk dirinya, lalu kemudian nanti sampai dia nanti akan punya partner dan seterusnya, itu akan terus dihidupi begitu dalam kehidupannya bersama dengan partnernya. Nah, itu tadi kan soal aktivitas seksual mandiri ya. Jadi sebelum ngomongin soal secara tekniknya bagaimana, resikonya gimana, lalu kemudian nilai secara hukum begitu yang berlaku atau norma yang berlaku di masyarakat, yang paling penting adalah soal nilai yang aku anut begitu ya. Jangan sampai lalu kemudian ketika kitanya sendiri belum bisa semacam quote and quote begitu ya, berdamai begitu dengan nilainya, lalu kemudian itu dilakukan. Yang terjadi malah dia jadi bingung nih. Lalu kemudian dihantui dengan rasa bersalah, membenci dirinya, membenci tubuhnya, bisa begitu ya. Dan itu akan membayang-bayangi proses pertumbuhan dan perkembangannya secara mental ke depan. Betul kan? Betul, Kak. Ayo teman-teman yang udah hadir bisa nanya ya, ini gak cuma saya doang loh yang nanya loh. Aduh, ini saya punya siapa-siapa aja ya. Ini silakan share ini. Koren GKI GMM, Komisi Remaja, Aditya, Lisa, ini silahkan ya. Colin boleh nanya, bukan cuma saya yang nanya ke Alvin. Oke, sekarang ini yang berkaitan dengan partner. Sebut aja, saya mau sebut, katakanlah pacar begitu. Karena ada yang bilang seperti ini yang saya baca begitu. Aktivitas seksual yang kita lakukan itu sedikit banyak begitu ya, itu menggambarkan bagaimana diri kita. Jadi dengan melakukan aktivitas seksual kita bisa belajar gitu, mengenali siapa kita dan siapa partner kita gitu. Karena memang itu kan sangat intim. Nah, sebelum itu dilakukan, kira-kira indikator apa gitu, atau semacam rem-rem apa begitu yang mesti kita sadari dulu, lalu kemudian ya udah saya melakukannya karena memang A, B, C, D yang sebagai panduan sebelum saya melakukannya.
Oke, Gimana, pertama Fit? sebetulnya ada satu hal yang sama, yaitu kita harus tahu nilai kita terkait dengan aktivitas seksual dengan partner, terutama kalau di Indonesia mungkin yang sebelum menikah ya. Jadi Ya, kita juga harus tahu nilai kita terkait hal tersebut. Tuh. Karena baik lagi jangan sampai kita melakukan something yang membuat kita jadi benci diri kita sendiri atau malah jadi benci pasangan. Gitu kan. ya. Nah, tapi karena ini kita ada pasangan di situ, maka ada beberapa hal lagi yang perlu kita pertimbangkan. Contohnya pertama adalah apakah keinginan kita untuk menjalin relasi seksual tersebut benar-benar datang dari diri. Gitu. Karena bisa saja ada tekanan-tekanan baik dari eksternal maupun dari internal yang mendorong kita itu supaya kita harus melakukan aktivitas seksual. Misalnya, ketika kita punya anggapan ini internal ya, ketika kita punya anggapan bahwa uh, sudah sewajarnya kalau pacar meminta kita mengabulkan. Ini terutama kepada perempuan ya, perempuan Ya. yang biasanya di tanda kutip indoktrinasi gitu, agak ekstrim Hmm. ya, tapi seperti itu, seperti itu, bahwa ketika diminta oleh pasangan harus mau gitu. Nah, ketika hal ini terjadi, maka ada tekanan internal kan, sebetulnya dia nggak mau, tapi dia punya Ya. kepercayaan seperti ini, yang membuat dia terpaksa quote unquote. Atau misalkan tekanan dari teman-teman gitu, misalkan Hmm. teman-teman merasa membuat norma peer-nya bahwa kalau misalkan belum aktif seksual nggak keren gitu. Nah, itu kan salah satu tekanan eksternal juga. Atau misalkan tekanan datang dari pacarnya sendiri. Ketika dia bilang bahwa kalau lu nggak mau, kita putus aja, gitu kan. Atau Hmm. misalkan dia melakukan tekanan-tekanan yang malah bersifat fisik, gitu kan. Itu berarti keinginannya bukan datang dari diri sendiri, tapi karena ada tekanan-tekanan eksternal maupun internal. Jadi ketika kita mau melakukan aktivitas seksual, punya keinginan, pastikan dulu bahwa keinginan tersebut adalah keinginan milik kita. Itu kita yang punya keinginannya, bukan orang lain, bukan keluarga, bukan teman, bukan pacar, tapi kita. Nah, Oh, lalu setelah itu, cara ini juga melibatkan orang lain, maka aspek persetujuan itu jadi penting. Mungkin kalau kasus ini konsen. misalkan berita, ya konsen itu kan sedang naik daun ketika Desember kemarin ketika polemik Permendikbud 30 itu sedang naik gitu. Bahwa ada sebagian kelompok masyarakat mempermasalahkan istilah konsen. Nah, persetujuan ini kenapa penting? Karena persetujuan itu sebetulnya merupakan kunci yang membedakan relasi seksual yang konsensual dan sehat dengan relasi seksual yang merupakan kekerasan seksual. Jadi segala aktivitas seksual yang tidak mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, itu bisa kita anggap dan kita kategorisasikan sebagai kekerasan seksual. Gitu. Jadi kalau misalkan orang catcalling gitu ya, misalkan ada perempuan terus kayak disiul-siulin gitu kan, dia nggak minta dan dia nggak memberikan persetujuan untuk disiul-siulin atau Hmm. misalkan digodain gitu, itu Hmm. pelecehan seksual gitu. Atau Ya. misalkan kalau tiba-tiba ada orang di jalan tiba-tiba dulu ada begal payudara gitu kan, itu Hmm. juga kekerasan seksual, nggak ada konsen di situ. Atau yang Ya. paling Ya. dekat kan ketika pacar tiba-tiba maksa untuk cium, itu juga kekerasan Ya. seksual, atau untuk peluk, gitu. Ya. Itu juga kekerasan seksual karena nggak ada aspek persetujuan gitu kan. Jadi Oke. aspek persetujuan ini sangat penting sekali. Oke. Dari mana kita tahu bahwa partner kita setuju atau enggak gitu? Paling Kan gampangnya bisa saja sebetulnya kan ada yang tidak pakai kekerasan dalam pengertian apa? Dipaksa, direnggut, tapi kan apa? Ada yang bilang, ya kan kamu yang merayu begitu ya. Loh, saya nggak merayu, kamu diem aja gitu ya, kamu nggak ngomong apa-apa, kamu cuma senyum-senyum, cuma senyum-senyum, tapi setelah itu kamu kemudian jadi marah-marah gitu, maumu apa gitu. Jadi apa sebenarnya, dari mana kita tahu bahwa 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 partner kita itu setuju pada apa ya, pada aktivitas seksual yang mau dilakukan begitu oleh partnernya. sebetulnya yang paling aman adalah walaupun mungkin di kita masih kurang cukup biasa adalah kita tanya. Jadi misalkan kamu ketika kalau misalkan aku pegang di bagian ini kamu nyaman nggak? Kamu mau nggak kalau misalkan aku pegang bagian? Jadi kita tanya secara langsung, directly bahwa apakah dia nyaman dengan relasi seperti ini, apakah dia mau melakukan hal tersebut. Gitu. Nah, yang perlu kita camkan adalah misalkan ketika kita melakukan pendekatan seksual gitu ya, yang kita harus perhatikan adalah bahwa pertama hanya karena dia diem bukan berarti itu dia setuju gitu. Karena kalau misalkan kita baca konteks kekerasan seksual ada yang namanya aku lupa istilah pastinya, tapi ketika orang itu diperhadapkan dengan situasi yang stressful, tubuhnya secara natural atau otomatis dia membeku gitu. Kalau teman-teman lihat juga kayak di National Geographic atau di Animal Planet itu ada semacam refleks ya, di mana ketika
misalkan kayak rusa atau kuda tiba-tiba ketemu dengan predatornya, tiba-tiba ototnya kaku terus dia jatuh gitu. Nah, hal seperti itu bisa dialami manusia. Jadi ketika mengalami sesuatu yang stressful, yang menekan, tiba-tiba otot-ototnya mengunci dan dia nggak bisa gerak gitu. Bukan dia nggak mau, tapi dia nggak bisa. Paralyzed Karena tiba-tiba ya. iya, dia paralyzed gitu kan. Dia kayak semacam lumpuh sementara. Jadi diam bukan berarti itu adalah tanda setuju. Gitu. Tanda setuju yang paling aman adalah ketika dia bilang ya atau bilang dia mau gitu. Gitu kan. Karena kan aktivitas seksual kan dua orang yang melakukannya minimal ya. Maksudnya kalau dengan partner begitu ya. Jadi boleh bilang yang tahu itu kan mereka berdua begitu kan. Tidak ada yang lain yang tahu nih, tapi mereka berdua begitu ya. Jadi memang jelas gitu ngomong mau atau enggak, ungkapkan jelas, eksplisit begitu ya. Cuma mungkin karena masyarakat kita apa ya, jadi tidak terlalu terbiasa. Andai kata ngomongin soal seksualitas sesantai ini kan enak begitu. Karena memang Relax ini kan enak jadinya. Iya. Karena memang kan dalam segala aspek relasi ya, Kak, termasuk aspek seksual, komunikasi jadi kunci. Jadi benar-benar deh ketika kita mau menjalin relasi, iklim komunikasi yang sehat itu harus benar-benar dibangun gitu. Karena ketika kita punya iklim komunikasi yang sehat, ketika kita nggak mau melakukan sesuatu, kita nggak punya tuh kayak apa ya, kayak merasa nggak enak untuk menolak gitu. Karena kita tahu kita punya hak untuk menolak gitu. Tapi tentunya ya kita harus coba untuk komunikasikan dengan cara yang asertif gitu kan, nggak agresif, nggak buat orang lain merasa tidak nyaman atau jadi malah menyakiti orang lain. Jadi kita harus, menurut aku, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita coba bangun iklim komunikasi yang positif, nggak harus dari relasi seksual, langsung relasi seksual, karena ketika kita mencoba sesuatu langsung ke hal yang ada stigma itu agak sulit. Jadi kita coba aja untuk melakukan komunikasi yang positif dan terbuka ke aspek-aspek relasi lain, misalkan mulai dari preferensi kegiatan atau misalkan mulai dari mau melakukan apa ketika dating gitu kan. Coba bangun komunikasi yang asertif, yang terbuka gitu dan yang sangat respectful. Ketika itu sudah jadi kebiasaan, ketika sudah mulai timbul atau misalkan keinginan untuk menjalin relasi seksual, maka komunikasi yang terbuka itu jadi semakin mudah gitu untuk kita lakukan karena kita udah terbiasa untuk aspek-aspek lainnya gitu. Oke, jadi biasakan komunikasi yang terbuka, berani begitu ya, tahu betul apa yang menjadi hakmu, baik itu menerima maupun menolak begitu ya. Tidak perlu dibayang-bayangi oleh rasa khawatir, cemas, takut kalau nanti pacar marah atau tadi takut pacarnya nanti meninggalkannya. Karena ini kan soal value, juga soal value diri ya, bagaimana dia memandang dirinya kan, harkat martabat dirinya begitu ya. Gitu. Jadi soal respect itu utama ya, respect. Betul, respectnya nggak cuma ke orang lain tapi ke diri, bahwa kita punya otonomi. Iya, otonomi untuk menentukan kapan kita memulai aktif secara seksual gitu. Karena masih banyak juga di masyarakat kita, terutama ketika sudah masuk hubungan pernikahan, yang merasa bahwa aktivitas seksual itu merupakan tanggung jawab, bukan hak gitu. Jadi nah itu dia persis. Ya, misalkan makanya dulu kan sebelum adanya undang-undang KDRT mengenai marital rape, kekerasan seksual di dalam pernikahan kan sudah tertangani itu karena dianggapnya kalau udah menikah ya berarti nggak mungkin tuh ada namanya kekerasan karena pasti harus selalu mau. Padahal kan nggak gitu kan, nggak hanya karena kita tantangan jadi berkati gitu kan, tantangan catatan sipil, jadi setiap kali pasangan mau berhubungan seksual kita jadi mau gitu. Masih ada aspek otonomi yang harus dihormati di relasi tersebut. Betul. Lagi-lagi ya, ini soal hak begitu ya, bukan soal kudu harus lalu kemudian gara-gara itu menjadi terbeban begitu ya. Ini siapa aja ya? Ini silakan. Shalom. Oke. Komisi Remaja GKI Grammar Patimas, Igun, siapa lagi nih? Garet lah. Oke, halo. Janu, halo. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Andre Lambert. Kalau kita melakukan aktivitas seksual pribadi, tapi nilai yang saya anut bilang itu salah, apa yang perlu dilakukan? Mengubah nilai atau memilih tidak melakukannya? Kalau kita melakukan aktivitas seksual pribadi, tapi yang saya anut bilang salah, apa yang perlu dilakukan? Mengubah nilai atau memilih tidak melakukannya? Oke, gimana Alvin? Kalau ini sebetulnya nggak ada jawaban yang benar salah, karena dua-duanya bisa kita lakukan.
tergantung kita melihat seberapa penting atau seberapa mengakarkan nilai tersebut ke diri kita. Itu karena mengubah nilai itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan juga sesuatu yang harus dilakukan. Gitu. Jadi ketika kita merasa bahwa nilai itu merupakan hal yang sangat penting dan bagian dari identitas diri kita, dan kita mau untuk keep nilai tersebut jadi bagian identitas diri kita, ya maka pilihan kita adalah untuk coba mencari cara untuk ketika kita mulai gairah, kita mengelolanya dengan cara yang sedemikian rupa, jadi kita nggak melakukan aktivitas yang melanggar nilai kita. Tapi kalau misalkan nilai tersebut bukan nilai yang mengakar dan kita merasa nggak apa-apa sih kalau gue misalkan coba untuk ubah, ya itu juga sebetulnya tidak apa-apa gitu. Tapi memang ada proses gitu. Ketika kita berusaha berubah, kita harus sadar ketika kita mau mengubah nilai tersebut, pertama nggak mudah karena nilai itu sudah mengakarkan di diri kita. Kedua, kemungkinan besar kita bakal ditemui dengan tantangan dari sekeliling kita. Karena pada umumnya nilai-nilai yang tertanam di diri kita dan nilai-nilai yang juga ada di orang-orang di sekeliling kita. Jadi ketika kita mengubah nilai, ada kemungkinan ada orang di sekeliling kita yang mungkin nggak setuju gitu kan. Nah itu kita harus sadar bahwa akan ada reaksi seperti itu. Dan kalau kita merasa ya udah nggak apa-apa, oke, go with it. Tapi kalau misalkan kita nggak siap, ya coba dipikirkan kembali gitu. Iya. Pikirkan kembali, oke. Iya, dipikirkan kembali atau ya sama dengan ya nanti aja dulu begitu ya. Tidak perlu harus harus terburu-buru begitu kan ya. Karena lagi-lagi ini soal value kan yang harus dihormati. Jadi kita harus tahu dan kenal diri mana yang menurut kita paling penting gitu. Apakah aktivitas seksual atau nilai yang kita anut? Mana yang harus paling penting, nilai kita tentang tindakan yang mau kita lakukan atau tindakan itu sendiri begitu ya? Iya. Oke, baiklah. Andre, semoga sudah bisa menjawab. Ada lagi yang lainnya kah? Oke. Ya. Kira-kira apa ya? Ini kan informasi kan sudah banyak ini ya. Informasi berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan melakukan aktivitas seksual yang aman begitu ya. Nah, kalau katakanlah value-nya katakanlah saya sudah berdamai katakanlah itu ya untuk melakukan aktivitas seksual. Hanya memang yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukannya itu juga secara aman begitu ya. Karena memang lagi-lagi kan ini soal respect kan, respect pada diri kita sendiri dan juga respect pada partner kita gitu. Kira-kira apa-apa aja resiko yang perlu memang harus sungguh-sungguh dipertimbangkan selain memang tentang value dan norma. Oke. Kalau soal resiko, ada dua yang paling mungkin teman-teman juga sering dengar. Adalah pertama adalah infeksi menular seksual. Karena dari namanya aja kita sudah tahu bahwa itu merupakan something yang bisa ditularkan lewat aktivitas seksual. Nggak cuma penetratif, tapi kayak seks oral, seks dengan melalui tangan. Pokoknya ketika ada sentuhan dari organ reproduksi ke bagian tubuh yang bisa masuk virus atau bakteri, itu bisa terjangkit atau bisa terkena infeksi menular seksual. Yang kedua adalah kehamilan tidak diinginkan. Ketika kita melakukan aktivitas seksual tanpa pengaman, tanpa kontrasepsi, dan terjadi kehamilan tidak diinginkan, itu merupakan sesuatu yang harus kita pertimbangkan banget. Karena kalau di infeksi menular seksual tadi, of course itu jadi membuat kita merasa nggak enak ya, orang sakit, siapa sih yang mau sakit gitu kan. Yang kedua, kalau soal kehamilan, itu perlu kita pertimbangkan juga, karena pertama, kehamilan itu kalau bagi orang yang mengandungnya, itu punya konsekuensi fisik yang besar gitu, nggak mudah gitu kan untuk menjalani proses kehamilan itu. Ada perubahan fisik dan perubahan emosional, ada perubahan psikologis juga yang harus dijalani gitu kan. Dan setelah itu ketika anaknya sudah lahir pun, misalkan ketika dia hamil dan anaknya lahir, masih ada konsekuensi dan tanggung jawab lain gitu. Jadi dia harus jadi orang tua yang baik, harus ada konsekuensi ekonomi yang harus dipikirkan gitu. Jadi ini merupakan kehamilan yang tidak diinginkan, itu merupakan konsekuensi yang sangat berdampak panjang dan harus sangat dipikirkan secara serius. Begitu juga dengan infeksi menular seksual, begitu kan. Ya, jadi harus dipikirkan juga adalah resiko ya. Jadi infeksi menular seksual begitu. Lalu kemudian jangan sampai itu terjadi baik kepada dirinya maupun juga kepada partnernya. Lalu kemudian kedua, pikirkan juga soal resiko kehamilan ya. Jadi lagi-lagi ini soal norma kan. Lalu kemudian ya kita di mana begitu ya, bagaimana kesiapanmu kalau memang nanti hamil lalu kemudian belum dalam kondisi menikah begitu ya. Bagaimana itu akan dilakukan, bagaimana itu akan diatasi ya, bagaimana
keluarga, masyarakat sekitarmu juga dealing, memungkinkan kamu tetap disupport gitu. Kalau resiko itu tidak bisa kita tanggung, maka ya lebih baik lakukan antisipasi ya sebelum aktivitas itu justru malah akan menciderai ya, akan melukai. Betul. Apalagi ya Vin terkait dengan soal aktivitas seksual dan kesiapan. Kira-kira di usia berapa ya kalau masa pubertas itu sudah mulai, apalagi saya nggak tahu ya, zaman dulu ini kan beda ya zaman sekarang. Dulu dalam pengertian nggak ada teknologi visual. Dulu tuh paling kalau orang mau usia-usia remaja kayak waktu masa-masa saya paling apa ya, stensilan begitu kan. Jadi antara buku bacaan yang saya baca, setidaknya tuh ada abstraksi dulu nih ya, sebelum saya lalu kemudian saya jadi membayangkan, oh seperti ini. Yang ngerinya kalau sekarang kan visual. Betul. Jadi belum ada abstraksi, sudah langsung sudah langsung ada contoh. Sudah langsung ada contoh. Lalu kemudian itu bisa saja ditiru begitu ya oleh banyak anak SD juga bisa saja, karena semua bisa nenteng HP begitu ya, dan itu tidak susah begitu melakukannya. Nah, apa yang mesti dilakukan ya Vin ya? Kalau aktivitas seksual itu dilakukan dalam kondisi sadar sih oke begitu, tapi ini realitas kita begitu ya. Kita bisa mengakses secara visual begitu ya aktivitas seksual lewat berbagai macam sumber yang open sekali begitu ya. Lalu kemudian kita berhadapan dengan orang-orang yang bisa mengkonsumsinya padahal belum dalam taraf yang sungguh-sungguh matang untuk mengambil keputusan. Apa yang mesti dilakukan ya Vin ya? Oke. Ini agak panjang ya karena masalah. Nah, tapi mungkin salah satu hal yang perlu kita coba sadar dan coba ubah adalah di era keterbukaan informasi ini, kita harus coba untuk meninggalkan sikap atau pandangan bahwa censorship is the answer of to everything gitu. Jadi ketika kita ngomongin Vin? Pelan-pelan Vin apa? Pola pikir bahwa censorship adalah jawaban dari segala sesuatu. Jadi kalau kita ngomongin, orang nggak bakal tahu, orang nggak bakal nyobain gitu kan. Di era global, informasi sudah hanya tinggal ketik udah bisa dapat gitu kan. Maka ketika misalkan kayak pemerintah Indonesia sekarang kan melakukan ban kan ke situs-situs yang dinilai tidak sesuai dengan norma sosial kita. Tapi ya kalau ya tahu sama tahu udah banyak banget cara untuk menghindari blokan tersebut. Jadi blokir itu bukan solusi. Karena orang pasti akan selalu cari cara untuk mencari hal tersebut gitu. Karena ya begitulah, itu merupakan sesuatu yang kita penasaran. Makanya salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita coba untuk menerapkan pendidikan seksual dan komprehensif itu sejak dini kan. Jadi ketika kita sudah sejak dini itu usia berapa? Sejak usia 3-5 tahun pun sudah bisa. Walaupun informasi yang diberikan itu berbeda-beda ya. Kita nggak memberikan informasi soal kontrasepsi ke anak kecil gitu kan, nggak gitu juga. Gitu. Biasanya kita mulai dari organ reproduksi mereka, mulai dari perkenalkan organ reproduksi dengan nama yang benar gitu. Nggak usah pakai istilah burung, nggak usah pakai istilah anu gitu kan. Sebutannya dengan istilah yang benar gitu. Ketika kita memakai istilah yang benar, pakai istilah penis, vagina, itu kita sedang mendobrak stigma atau yang terkait di organ reproduksi. Jadi ketika anak punya something yang terkait dengan organ reproduksi yang ingin mereka tanyakan, mereka nggak merasa malu karena mereka merasa ya itu hal normal. Sama ketika misalkan mereka punya pertanyaan, kenapa sih kalau misalkan tanganku atau misalkan kulitku ketika jemuran di luar jadi hitam gitu kan. Anak nggak malu kan ketika bertanya hal tersebut gitu kan, karena mereka nggak merasa ada something wrong dengan membahas soal kulit. Nah, budaya komunikasi positif seperti itulah yang juga harus dibangun oleh orang tua ketika berbicara soal organ seksual reproduksi gitu. Bicara kalau saya tutupi gitu. Ketika misalkan anak tanya ini namanya apa, itu salah satu cara yang saya lakukan. Lalu kedua adalah coba kita persiapkan anak, misalkan ketika kita membahas soal pubertas, soal gaya seksual, itu lakukan sebelum mereka mengalami pubertas gitu. Supaya ketika anak nanti mengalami, mereka sudah siap dengan informasi yang bisa membuat mereka tuh memproses apa yang sedang terjadi dan apa yang harus mereka lakukan. Jadi sebelum masa pubertas ya. Jadi anak memang sudah dipersiapkan sehingga ketika dia mengalaminya dia tidak shock begitu.
betul, betul. Karena kita juga ketika tabu datang ke sekolah gitu, ada beberapa anak perempuan cerita ketika mereka pertama kali mens, mereka takut sampai manggil-manggil orang tuanya karena apa? Ya, keluar darah gitu kan. Kalau Saya itu keluar bang, darah kan saya itu ya, kita akan mengalaminya itu. merasakan nih. Yes, yes, ya Iya, betul, betul. itu kan hal yang Malunya sekali bukan ya. main itu. Iya, padahal itu kan sesuatu yang natural gitu. Atau kayak di Betul, sekolah juga betul, teman-teman saya kalau mau minta pembalut gitu, misalkan minta roti gitu kan, nggak langsung ngomong pembalut karena ada rasa malu. Karena sebetulnya nggak ada yang perlu dimalukan kan, itu kan hal yang betul, alami dan natural gitu kan. Jadi betul. coba kita bangun iklim di mana anak itu bisa secara bebas berdiskusi soal hal-hal seperti ini ke kita. Karena percaya deh, sebagai orang tua, kita mau anak bertanya ke kita, bukan bertanya ke internet. Nah itu Walaupun aku dia, juga belum punya orang tua ya, belum belum punya orang tua, belum menjadi orang tua, ya, belum belum punya menjadi anak. orang Ya, tua. Tapi betul, percaya dari betul. aku ngobrol berbagai dengan banyak orang tua, kalian mau anak tuh bertanya ke kalian bukan ke internet Betul. atau ke sumber lainnya. Oke, jadi kalau boleh dibilang tuh orang tua sekaget-kagetnya berupayalah di hadapan anak jangan terlalu kaget begitu supaya dia tidak juga Betul. jadi cemas. Betul. Lalu ketika misalkan anak curhat something, misalkan dia anaknya tiba-tiba bilang, aku udah melakukan masturbasi gitu. Reaksi pertama jangan langsung marahin, jangan langsung lecering gitu. Dengarkan secara empatik gitu kan. Ya. Mendengarkan secara empatik gitu. Beri anak pemahaman bahwa it's okay to share these things dengan mama, dengan papa gitu. Gak ada yang perlu dimalukan mengenai hal-hal seperti itu. Itu penting sekali. Betul. Jadi ketika di masa depan, misalkan dia udah punya pacar, ada gairah seksual yang mulai muncul, mereka juga akan datang ke kalian gitu, ke orang-orang tua, karena mereka sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Ya, ya. Cuma ya itu, Vin, kita bisa mengalami ada gap kan ya. Katakanlah Betul. anak-anak di masa ini punya apa ya, punya kesadaran itu gitu. Tapi ya itu kan bersama dengan orang tua yang waktu masa mudanya sebelum dia menikah begitu dia tidak menghidupi nilai seperti itu, maka terjadilah gap gitu. Jadi ketika anak menginformasikan itu dosa begitu, bikin malu orang tua begitu ya, atau ketika saya waktu saya masih ingat sekali ya, saya bilang, Mama ini saya ada darah, itu waktu itu mama saya biasa, tapi ada nenek saya langsung bilang, toka, itu bahasa Batak, bilang pantang, tidak boleh. Itu saya tambah cemas, udah saya bingung, panik, tambah lagi malu, waduh udah ampun, aduh urusannya. Jadi itu yang terjadi itu udah berkali lipatnya ya, itu dia soal benturan value, gap gitu ya. Jadi memang ini memang mesti diberitahu nih kepada orang tua begitu ya, supaya berupaya untuk apa ya, relax lah ya di hadapan realitas yang mungkin di hadapannya itu mengagetkan yang dulu dia nggak alami begitu. Lalu kemudian di zaman ini anaknya mengalaminya dan sumber yang paling aman tempat dia untuk bisa bercerita ya, setidaknya bercerita kalaupun belum bisa menemukan solusi apa, yaitu orang tua. Begitu. Tempat aman bagi dia untuk bisa bercerita. Betul. Gitu ya, makanya menurut aku selain orang tua juga ketika kita bicara soal pendidikan seksual ke anak itu juga butuh peran dari pemerintah dan sekolah, misalkan untuk mengintegrasikan kurikulum pendidikan seksual yang komprehensif ke kurikulum pendidikan. Jadi seenggaknya kalau orang tuanya masih belum terbuka, masih belum bisa untuk melakukan pendidikan seksual yang komprehensif, dari sekolah bisa gitu. Makanya itu sebenarnya salah satu pentingnya kita harus mengintegrasikan pendidikan seksual komprehensif ke sekolah juga gitu. Mulai mengintegrasikan pendidikan seksual komprehensif ke kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah, iya, betul. Oke, betul. Jadi jangan menunggu dulu orang tua ya, tetapi pemerintah boleh dikatakan intervensi begitu. Betul. Boleh dikatakan seperti itu ya, supaya pencerahan juga datang walaupun dari aspek luar begitu ya. Tetapi ini kan resmi begitu ya, lalu kemudian orang tua diajak untuk bisa, oh iya ya, mesti aware, lalu kemudian mesti belajar gitu. Saya nggak update nih, kalau sekarang gimana ya, belum ada ya, Vin? Belum, Kak. Jadi kalau di kita tuh memang ada, bukannya kita sama sekali nggak ada. Sudah ada, cuman masih terbatas hanya biasanya ke aspek-aspek biologi saja gitu. Itu sangat pelajaran sekali, jadi kayak anatomi atau struktur gitu kan. Tapi soal normalitas menstruasi, gairah seksual, soal ejakulasi itu belum dibahas. Jadi ketika anak pertama kali encounter mereka kaget gitu. Jadi sudah ada, namun belum optimal dan masih bisa ditingkatkan. Iya, paling ya menstruasi umur berapa, paling seperti itu kan. Tapi gairah seksual, lalu kemudian bagian itu belum ada memang. Betul, Pak. Belum. Ini Tabu ID kira-kira gimana?
Udah pernah juga ke sekolah-sekolah? Kita sudah pernah ke sekolah, kita pernah ke SD, ke SMP, ke universitas juga sudah pernah. Oke, terus pihak sekolah gimana? Waktu itu ada bertemu juga dengan orang tua kah atau hanya kepada murid-murid dan guru? Satu sesi kita juga bertemu orang tua. Jadi ketika anak-anak diberikan sesi, orang tuanya juga diberikan sesi. Sehingga ada apa ya? Kesetaraan pengetahuan. Nah, jadi jangan sampai anaknya tahu, ketika anaknya tanya ke orang tuanya nggak tahu, malah itu jadi apa ya? Orang tua jadi reaksi negatif. Jadi ketika kita membekali anak dengan pengetahuan, orang tua juga butuh nih. Jadi ketika anaknya tiba-tiba nanya, mereka nggak kaget kalau anaknya tahu dari mana. Dan mereka bisa menyikapinya dengan baik. Oh, oke. Oh, begitu ya. Itu di mana? Masih sekolah mana? Di Jakarta atau sudah di beberapa daerah? Kita masih di Jakarta sih, Kak. Kalau universitas kita pernah ke Bandung sekali, tapi masih mayoritas di Jakarta. By the way, Oke. Kak, ini aku izin sambil jalan ya, Kak. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sambil. Oh, paling di beberapa sekolah Jakarta, tapi SD juga oke ya, udah ya. Oke banget itu. Udah SD kita waktu itu kelas 5, kelas 6 memang biasanya. Ketika sudah masuk masa pubertas kan tuh umur 9, umur 10 itu kita diminta untuk memberikan penjelasan soal pubertas. Iya, betul juga sih. Jadi nggak cukup hanya soal hukum ya, tetapi memang soal edukasi itu penting sekali memang. Dari mulai dini, edukasi sekali. Jadi nggak cuma soal kita ingin ada undang-undang, ya, lalu kemudian kita ingin penegakan hukum, tapi lebih dari itu sebetulnya edukasi. Betul, karena kan kalau kita bicara hukum itu kan sebenarnya kerangka aturan ya, nggak ketika hukum itu dibuat nggak serta-merta bakal langsung dipatuhi atau bakal diikuti oleh masyarakat gitu kan, karena ya ketika misalkan masyarakat belum siap walaupun hukumnya sudah ada, ketika bahkan penegak hukumnya pun masih punya sikap atau pengetahuan yang bertentangan dengan hukum tersebut ya sia-sia gitu. Misalkan sekarang kita udah ada hukum mengenai kekerasan seksual gitu kan, tapi misalkan ketika ada oknum-oknum penegak hukum yang masih punya sikap yang victim blaming, yang merasa bahwa kekerasan seksual itu adalah salah dari si penyintasnya, ya maka yang terjadi adalah ya yang kita lihat sekarang gitu kan, ada kasus yang dilaporkan tapi nggak diproses gitu, misalnya gara-gara dirasa perempuannya yang menggoda atau pakaiannya terlalu provokatif gitu kan. Jadi itu bukti bahwa hukumnya harus berdampingan juga dengan pendidikan. Betul. Karena hukum yang model begitu juga ada sebagian masyarakat juga permisif sih ya. Betul. Ya itu repotnya begitu. Jadi kalaupun hukum bilang, tapi kalau masyarakatnya permisif ya sama aja begitu ya. Yang disalahkan si penyintas ya sama aja kan gitu. Betul, Kak. Oke. Thank you Alvin, ini kita udah sejam nih. Ada teman-teman, saya mau siapa aja ya. Thank you. Teman-teman bisa follow Tabu ID di IG, dan halo Ningrum, halo Ripka, halo Mawar, Yeriko, dan teman-teman Teresia dan teman-teman lainnya. Boleh follow akunnya Tabu ID. Lalu kemudian kalau ingin tanya-tanya juga bebas ya, Vin ya. Oke banget. Kalau mau DM ke aku atau DM ke Tabu juga boleh, silakan. Oke, iya. Supaya kita juga tidak perlu mempercakapkan ini juga sampai yang malu-malu lalu kemudian merasa diri bersalah begitu ya untuk mempercakapkan tentang hal-hal yang kita pikir ini kayaknya tabu begitu. Justru ketika tidak dipercakapkan, diangkat ke kesadaran, justru malah bisa membawa kita pada gelap. Iya, kan kata pepatah juga kan, malu bertanya sesat di jalan kayak. Sesat di jalan, oke. Betul. Thank you Andre Lambertianus, dia bilang sudah Kak. Ini Alvin, kamu nyetir di jalan? Enggak Kak. Aku enggak nyetir. Oke, baik. Thank you ya Alvin. Terima kasih banyak juga Santi untuk diskusi yang sangat seru ini. Sukses ya, jadi berkat. Amin. Thank you Kak. Nanti kapan-kapan kalau mau ngobrol silakan undang-undang lagi aja Kak. Oke, sip, thank you. Thank you juga teman-teman. Hai Kak, siap di follow. Semoga edukasi seksual sejak dini semakin disadari pentingnya bagi semua orang. Ika, thank you, God bless. Oke, thank you ya. Dah. Bye-bye. Bye.